Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Iya, dia mendengus, tetapi tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia meraihnya ke dalam pelukannya, memeluknya dengan keras, dan dengan lembut mengusap dagunya di atas kepalanya. Keharumannya yang segar, melayang ke hidungnya dengan angin malam, membangkitkan hasrat kuat untuknya di dalam hatinya. Putri, iya, ada apa? Putri dicium dengan cepat oleh bibirnya yang dingin sebelum dia bisa mengucapkan kata apa-apa. Ciumannya datang lebih ganas dari sebelumnya, dan menciumnya lebih dalam. Telapak tangannya yang besar meraba dengan bebas di tubuhnya. Meskipun tidak ada orang lain yang akan datang ke sini, tapi ini tetap di luar. Putri masih agak takut, dan dengan gugup meraih tangannya. Randy, jangan di sini. Randy segera berhenti memeluknya, dan berjalan kembali ke kamar dengan langkah berwibawa, kuat dan terlihat tampan. Setelah kembali di kamar, Randy meluncurkan serangan segera, serangan ganas, tanpa memberinya sedikit waktu bersantai. Meskipun serangannya sengit dan kuat, Putri tidak takut sama sekali. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia juga sangat bahagia, karena ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk memulai duluan. Biarkan dia mengerti bahwa sebenarnya dia juga sangat menarik baginya. Aku tidak tahu berapa lama dia mencapai klimaks. Menurut Putri, itu lebih lama dari yang sebelumnya. Pada akhirnya, dia mencapai klimaks dan sekarang mereka merasa lelah. Dia tidak ingin menyia-nyiakan saat seperti ini. Dia ingin berbaring di pelukannya dan mengobrol dengannya setelah itu, mendengarkan detak jantungnya. Tapi dia tidak tahu apakah dia terlalu lemah atau Randy terlalu kuat. Pada akhirnya, dia tertidur lebih dulu. Setelah Putri tertidur, Randy tidak melanjutkan. Dia menaruh perhatian padanya dan tidak ingin menyakitinya. Dia memperhatikan wajahnya yang memerah dengan tatapan yang dalam, dan tidak bisa menahan tangan untuk mencubit ujung hidungnya. Randy, tiba-tiba dia memanggil namanya, menyebabkan dia menarik tangannya seperti kilat, dan memalingkan muka sedikit canggung. Berpura-pura tidak ada yang terjadi. Setelah menunggu beberapa detik, Randy menoleh dan melihat bahwa dia tidak bangun. Ternyata dia sedang mengigau. Ternyata dia menyebut namanya dalam mimpinya. Akan seperti apa dia dalam mimpinya? Tepat ketika dia berpikir sedikit terpesona, dia mendengar gumamannya, "Randy, aku akan bekerja keras." "Apa yang kamu perjuangkan?" Randy ingin tahu. Meregangkan telinganya untuk mendengarkan, tapi dia tidak berbicara lagi. Memastikan bahwa dia benar-benar tertidur, Randy berbalik dan pergi ke balkon, dan menerima telepon Rizal. "Ada apa?" Suara Rizal segera datang melalui telepon. "Tuan Randy, Tuan Agil telah mengirimkan informasi yang relevan seperti yang Anda pesan. Mereka mulai menyelidiki keluarga Andrean. Jika tidak ada halangan yang lain, setelah perayaan tahun baru, keluarga Andrean akan segera ditangkap dan tidak akan pernah kembali." "Apa maksudmu?" tanya Randy dengan suara yang dalam. Rizal segera mengerti bahwa dia telah berbicara dengan tidak benar, dan mengubah kata-katanya dan berkata, "Setelah perayaan tahun baru, Anda dapat melihat semua yang ingin Anda lihat." "Oke." Randy mendengus dingin ketika dia merasa puas dan menutup telepon dengan tegas. Putri telah terluka parah. Dia tidak menyebutkan masalah ini sebelumnya, tapi itu tidak berarti dia sudah lupa. Randy tidak keluar sendiri untuk menangani masalah ini, tetapi dari rumah dia masih bisa membuat mereka yang menyakiti Putri tidak akan pernah bisa kembali. Adapun Andi Andrean yang berani menyewa pembunuh bayaran untuk mencelakainya, tapi sasaran itu malah mengenai Putri, dia tidak akan membiarkan Andi Andrean pergi begitu saja.
dia harus menerima konsekuensinya. Mereka yang berani mencelakainya, tidak peduli siapa mereka, Randy akan membuat mereka membayar semua perbuatannya. 3 hari berlalu dalam sekejap. Setelah mengadakan acara dan mengundang semua kerabat juga teman-temannya, keluarga Sanjaya sekarang bisa bersantai. Selama 3 hari ini, semua orang mengobrol di rumah, membicarakan hal-hal menarik, dan menjalani kehidupan yang hangat dan nyaman. Hari ini adalah malam tahun baru. Semua orang di keluarga Sanjaya bangun pagi-pagi dan meminta para pelayan untuk membantu membersihkan semuanya di pagi hari. Setelah makan siang, para pelayan akan diberi libur. Keluarga Sanjaya sangat memperhatikan para pelayan di rumah ini. Mereka juga memiliki keluarga sendiri. Setiap tahun pada hari tahun baru Imlek, mereka memberi hari libur untuk membiarkan mereka pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Pada tahun-tahun sebelumnya, pada makan malam tahun baru di malam tahun baru setiap tahun, papanya selalu menemani mamanya masak di dapur, dan Priscilia sesekali membantu menjalankan tugas. Kakek Sanjaya adalah seorang penatua, dan ketika dia tua, dia secara alami tidak akan melakukan hal-hal ini. Dia akan melihat bunga-bunga di taman dan bermain bersama burung-burung. Randy sangat sibuk dalam pekerjaan. Apakah itu tanggal 30 atau hari pertama tahun baru, dia tidak pernah berlibur. Seperti yang dikatakan Priscilia, kakak laki-lakinya memiliki banyak uang yang tak terhitung dalam setiap detik dari pekerjaannya. Jika 1 menit tertunda, dia akan kehilangan banyak uang, jadi biarkan dia sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi, tahun ini berbeda. Hari ini, Putri sibuk memasak dengan mamanya di dapur, sementara papanya menemani kakek Sanjaya yang tengah bersantai minum teh dan bermain catur di taman. Setelah penyembuhan diri, Priscilia mendapatkan kembali vitalitasnya yang dulu. Berlari di sini sebentar, dan berlari di sana sebentar, akan selalu menjadi kesenangan keluarganya. Orang yang paling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah Randy. Dia tidak sibuk dalam pekerjaannya seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi dia sekarang sedang mengambil koran dan duduk di ruang tamu untuk membaca koran. Ketika Priscilia melewati ruang tamu, dia terkejut, "Kakak, apakah matahari keluar dari barat hari ini?" Pada tahun-tahun sebelumnya, kakaknya itu tidak akan pernah datang sebelum waktu makan malam tiba, tapi sekarang dia duduk di ruang tamu dan membaca koran hari ini. Randy fokus membaca koran dan mengabaikannya. "Dia mengabaikanku." Priscilia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dia segera duduk di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakakku yang tampan, apakah kamu tidak sibuk dengan pekerjaanmu hari ini? Apakah kamu tidak berurusan dengan masalah besar? Duduklah jika kamu ingin duduk," kata Randy tanpa mendongak. "Jika kamu tidak bisa duduk, pergilah ke dapur untuk membantu ibumu dan kakak iparmu. Aku merasa sangat kasihan pada kakak iparku itu. Dia kelihatan sangat lelah." Priscilia berkata sambil menyambar koran di tangan Randy. "Jika kamu peduli dengan kakak ipar, maka sekarang kamu pergilah ke dapur dan lihatlah dia. Bagaimana dia bisa tahu kalau kamu peduli padanya jika kamu hanya duduk di sini seperti ini?" Randy mengangkat kepalanya dan menatap Priscilia dengan tatapan yang dalam. "Priscilia, apakah kamu ingin dihukum menghadap tembok pada malam tahun baru?" Ada apa dengan kalian berdua?" Putri berjalan keluar dengan membawa sebuah piring, dan melihat wajah suram Randy, sepertinya mereka berdua sedang bertengkar lagi. Priscilia langsung berkata, "Kakak ipar, kakak bilang dia mencintaimu. Oh, benarkah?" Putri mengangguk, mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Aku tahu itu." Wajah Randy tiba-tiba tenggelam. Dia tidak berbicara atau memandang mereka. Dia merasa tidak nyaman. Sudah berapa lama kedua orang ini saling kenal, dan dalam waktu yang singkat, itu membuatnya merasa seolah-olah mereka berada di jalur yang sama, dan dialah yang terpisah. "Priscilia, ini bola mutiara yang dibuat oleh mamamu. Cobalah ini, rasanya pasti sangat enak," kata Putri sambil tersenyum. "Terima kasih, kakak ipar." Priscilia mengambilnya dan memasukkan ke mulutnya dan berkata dengan puas, "Wah,
buatan Mama selalu terasa sedap. Apakah kamu lupa mencuci tangan? Bisakah kamu tidak berbicara sambil makan? Di mana etiket sopan santunmu? Randy tampak sangat menakutkan. Putri belum pernah melihatnya seperti ini. Ketika dia menatapnya, dia terlihat sedikit ingin tahu. Ternyata dia juga bisa semarah ini. Hanya saja, kemarahan semacam ini tidak terlalu serius. Dia seperti itu karena dia sebagai kakak tertua harus mengajarkan hal yang baik kepada adik perempuannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.